Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Matius 4. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia merasa lapar. Maka iblis datang kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi dia menjawab dan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Kemudian iblis membawa dia ke kota kudus dan menempatkannya di atas puncak bait suci. Lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tertulis bahwa dia akan memerintahkan para malaikatnya bagimu dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya agar jangan kakimu membentur batu." Yesus berkata kepadanya, "Telah tertulis pula, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu." Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembahku." Maka Yesus berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepadanyalah engkau harus beribadah." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, para malaikat datang dan melayani dia. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dia menyingkir ke Galilea. Dan setelah meninggalkan Nazaret, dia tiba di Kapernaum lalu tinggal di tepi danau di perbatasan Zebulon dan Naftali, supaya genaplah apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut di seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang hidup di negeri bayang-bayang kematian, terang telah terbit. Sejak saat itu, Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat." Ketika sedang berjalan di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Setelah pergi dari sana, dia melihat dua bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala di dalam perahu, dan Yesus memanggil mereka. Lalu mereka pun segera meninggalkan perahu dan ayah mereka untuk mengikuti dia. Yesus pergi berkeliling ke seluruh Galilea sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh di antara orang-orang itu. Maka kabar tentang dia menyebar sampai ke seluruh Syria. Mereka membawa kepadanya semua orang yang menderita berbagai penyakit dan tersiksa, dan mereka yang kerasukan roh jahat, dan yang menderita sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu dia menyembuhkan mereka. Dan orang banyak itu mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sini ayat pertama dikatakan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus aja dicobai iblis. Kita semua juga mungkin akan dicobai iblis.
Oke, kita lanjut ayat kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus pun waktu itu dia 100% manusia. Dia bisa merasakan lapar saat puasa, bisa merasakan pusing, lelah. Lalu datanglah si pencoba itu, iblis itu, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Karena iblis itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubah batu menjadi roti. Karena tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini Tuhan Yesus bilang manusia tidak hidup dari roti saja. Roti ini adalah makanan jasmani kita. Tapi Tuhan Yesus lebih prefer makanan rohani, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis mencobai Tuhan Yesus pakai firman, ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 11. Malaikat-malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya engkau tidak terantuk pada batu. Coba kita dengar apa jawab Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan Yesus pun menjawab iblis dengan ayat firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 6 ayat 16. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Kita lanjut di ayat 8. "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Iblis juga akan menawarkan pada kita jabatanlah, kekayaan, ataupun kehormatan.
Seperti ditawarkan pada Tuhan Yesus, bahwa semua kerajaan dunia dan kemegahannya itu akan diberikan pada Tuhan Yesus. Tapi permintaan iblis itu ada maunya. Kalau kayak orang ke Gunung Kawi minta kekayaan, ada tumbalnya, tidak gratis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sini Tuhan Yesus menegaskan, hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa. Kita semua harus menyembah Allah Bapa saja. Bahkan iblis pun harus menyembah Allah Bapa. Hanya kepada Dia sajalah, yakni Allah Bapa saja, engkau harus berbakti. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Haleluya, saudara sekalian, Tuhan ingin kita menerima dan memakai pedang roh ini yang diberikan oleh Roh Kudus dalam bentuk firman Tuhan, baik secara logos ataupun secara rema. Firman Tuhan yang kita ketahui dalam Alkitab ataupun firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui setiap perkataannya ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus, Roh Allah memberikan enlightenment, pewahyuan, inspirasi diberikannya kepada setiap umatnya. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia bisa berbicara kepada kita. Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun, Dia memakai firman Tuhan sebagai pedang roh untuk menangkis semua godaan jebakan daripada si iblis. Itulah saatnya dalam situasi tertentu dalam kehidupan kita, kita perlu memakai pedang roh ini, yaitu firman Tuhan. Saudara sekalian, pedang ini adalah satu-satunya persenjataan Allah yang Tuhan berikan, tidak hanya untuk self-defense, mempertahankan serangan iblis, tetapi dipakai untuk menyerang iblis. Karena di dalam firman Tuhan yang Allah yang hidup ini ada kuasa, saudara, seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di padang gurun itu. Nah, saudara tahu bahwa untuk pedang itu bisa kita pakai, untuk seorang serdadu bisa pakai pedang untuk peperangan, dia harus latihan, saudara, harus praktis. Kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu latihan, saudara. Itu persiapan untuk kita memakai firman Tuhan ini sebagai pedang dalam melawan kuasa si iblis. Firman yang tertulis akan menjadi hidup kalau Roh Kudus memberikan pewahyuan, penjelasan kepada kita semua. Disitulah nanti ketika kita terjadi peperangan dalam kehidupan kita, ketika kita diserang oleh kuasa kegelapan, disitulah kita bisa memakai pedang roh ini, yaitu firman Tuhan.
Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jikalau kita menuruti kehendak Allah Bapa, maka Allah Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga anaknya, melayani anaknya. Dan Mazmur 91 ayat 11 akan tergenapi. Malaikat-malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya engkau tidak terantuk pada batu. Bahkan di Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat-malaikat Tuhan berkeliling, berkemah di sekeliling orang percaya. Jika engkau menuruti firman yang keluar dari mulut Allah, menuruti apa maunya Allah Bapa. Oke, kita lanjut ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di ayat 12, saat mendengar Yohanes telah ditangkap, maka menyingkirlah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyingkir. Belum waktunya dia ditangkap. Di sini dikatakan tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan menuju laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan, bangsa-bangsa lain yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar. Yesuslah sumber terangnya itu. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, diam dalam kegelapan, dinaungi maut, telah terbit terang. Ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sejak saat Tuhan Yesus datang ke tanah Zebulon dan tanah Naftali, saat itu terbit terang karena Tuhan Yesus sumber terangnya, dan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita lanjut ke 18.
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur ke Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan Yesus melihat Petrus dan Andreas itu punya potensi yang lebih besar daripada menjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tidak berpikir panjang, Simon Petrus dan Andreas langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Mereka punya potensi untuk menjala manusia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Saat dipanggil Tuhan, mereka meninggalkan jalannya dan meninggalkan ayahnya. Tidak tanya-tanya, tidak protes, kenapa gitu loh. Apa untungnya ikut Yesus ya? Nggak perlu nanya-nanya. Tak usah berpikir panjang, mengikut Yesus itu sampai dipilih Tuhan Yesus, suatu anugerah yang besar. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, mereka tidak tanya, apa untungnya ikut Yesus? Akan bahagia, apakah akan kaya? Mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jalannya, meninggalkan orang tuanya, dan mengikut Yesus. Dan mereka yakin Tuhan Yesus akan mencukupi segala kebutuhan mereka. Ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit, ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Semua sakit penyakit, yang kerasukan, sakit ayan, lumpuh, yang sengsara hidupnya, Tuhan menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ikut Tuhan Yesus gak harus kaya raya, gak harus sehat walafiat. Bahkan di sini orang sakit pun disembuhkan. Sakit apapun, sakit ayan, sakit lumpuh, semua disebutkan. Segala penyakit disembuhkan Tuhan Yesus. Seperti dikatakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Mari saudara-saudara, kita datang pada Tuhan Yesus. Dari berbagai masalah kita, mau sakit, penyakit, menderita, sengsara, apapun pergumulan kita, datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita.
Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.